Pelaku tega membunuh korban lantaran emosi mengetahui ayah tirinya itu ternyata berselingkuh dengan istrinya selama 4 tahun terakhir. Sejak 5 tahun lalu, Saiful Rahman yang kini berusia 38 tahun ini tinggal bersama ibu, ayah tiri, dan saudara tirinya di rumah sederhana yang berada di Kampung Ciawi Deklarasi, RT 5 RW 13, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Banten. Pada tahun 2019, usai menikahi wanita pujaannya yang berinisial MR yang berusia 29 tahun, Saiful juga masih tinggal serumah dengan ibu dan ayah tirinya, Ferry Sunandar yang kini berusia 50 tahun, di rumah tersebut. Barulah pada 2022, Saiful bersama istrinya tinggal di rumah yang berbeda namun berada tepat di samping rumah sang ibu. Beberapa bulan terakhir atau tepatnya sekitar 6 bulan yang lalu, Saiful ini mulai merasa ada gelagat yang mencurigakan dari istrinya MR. Kecurigaan itu bermula ketika si istri mulai kerap sembunyi-sembunyi saat menggunakan ponselnya. Beberapa kali, Saiful juga memergoki istrinya menerima telepon sambil berbisik-bisik lirih ketika malam hari. Tak hanya itu, MR si istri juga kerap izin pergi keluar rumah dengan berbagai alasan. Kecurigaan Saiful semakin menjadi ketika ia kerap melihat ada chat mesra dari nomor tak dikenal di ponsel istrinya. Hanya saja, ketika ditanya, MR selalu beralasan mungkin itu ulah orang iseng saja. Tak mau terus ribut dengan si istri, Saiful lalu mencoba menggunakan cara lain untuk membuktikan kecurigaannya. Diam-diam, diunduhnya satu aplikasi di ponsel milik MR yang fungsinya untuk merekam isi pesan chat dari HP si istri. Saiful ingin tahu dengan siapa saja si istri berkirim pesan selama ini. Dan benar saja, kecurigaan Saiful Rahman terbukti. Pada Kamis 10 Agustus 2023 malam, ia yang sudah mengetahui isi chat nomor tak dikenal itu, yang sudah dicurigainya tersebut semakin naik pitam. Malam itu, Saiful melihat lagi ada chat mesra dari nomor yang sama, yang mengatakan bahwa seseorang atau si pengirim pesan tersebut meminta MR istri Saiful untuk melayani berhubungan badan. Tak dapat menahan emosi lagi. Saat itu juga, Saiful mendesak MR agar mengatakan siapa pemilik nomor tersebut. MR si istri yang ketakutan melihat amarah Saiful, lalu mengakui bahwa itu adalah nomor milik Ferry Sunandar yang merupakan bapak tiri dari Saiful yang tinggal tepat di samping rumah mereka. MR, si istri juga terpaksa mengakui bahwa ia dan Ferry Sunandar, si bapak mertuanya sudah selama 4 tahun, menjalin hubungan gelap dan sudah berkali-kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan si bapak itu. Mendengar pengakuan dari istrinya tersebut, Saiful yang terbakar amarah lalu mengirim chat pada bapak tirinya, mengatakan bahwa ia sudah tahu hubungan perselingkuhannya dengan MR istrinya. Lantas, Saiful mendatangi rumah sang ibu yang berada tepat di samping rumahnya untuk menemui Ferry si bapak tiri. Tak ingin ribut-ribut, Saiful meminta Ferry Sunandar si bapak tiri supaya pergi saja dari rumah saat itu juga alias diusir. Malam itu juga, akhirnya Ferry menahan malu sekaligus amarah terpaksa pergi dari rumah istrinya sendiri, yang merupakan ibu dari Saiful Rahman. Sementara kepada MR si istri, Saiful memintanya untuk segera insaf jika tidak ingin diceraikan olehnya. MR yang juga semakin ketakutan nih, menyanggupi permintaan suaminya tersebut sambil menangis. Saiful yang masih sangat emosi sempat menghajar MR ketika itu, namun berhasil dilerai oleh keluarga yang lain. Begitupun kesedihan juga tampak jelas pada diri ibu Saiful. Ia yang juga sangat terkejut dengan kenyataan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan menantunya itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Si ibu juga hanya bisa menangis meratapi semuanya. 2 hari kemudian, pada Sabtu 13 Agustus 2023, sekitar pukul 3 sore, Ferry tiba-tiba kembali ke rumah.
Saiful yang melihat kedatangan bapak tirinya tersebut seketika kembali emosi lalu bertanya. Mau apa lagi balik ke sini? Tak punya malu? Ucap Saiful pada Ferry. Mendengar perkataan anak tirinya itu, Ferry juga mulai terpancing emosinya. Saat itu, ia mengatakan bahwa tujuannya pulang hanya untuk meminta kembali ponsel yang sudah diberikannya pada MR, menantunya yang menjadi selingkuhannya juga. Ferry beralasan, ponsel itu diminta kembali karena belum lunas pembayarannya. Saiful yang sama sekali tidak tahu, jika ponsel yang dipakai istrinya adalah pemberian dari si bapak tiri, semakin tersulut emosi sehingga cekcok pun tak dapat dihindari lagi. Sementara Ferry sendiri yang sebenarnya tidak terima diusir dari rumah pun, lalu menantang Saiful, anak tirinya tersebut sambil memegang sebalok kayu. Saiful yang tak mau kalah sempat berlari masuk rumah, namun ternyata ia juga mengambil sebalok kayu untuk melawan bapak tirinya. Ferry yang melihat hal ini segera mengarahkan kayu yang dipegangnya pada Saiful, namun bisa ditangkis dan dihindari oleh anak tirinya tersebut. Lalu Saiful balik menyerang Ferry yang tepat mengenai belakang kepalanya, sehingga membuatnya terjatuh seketika. Melihat itu, Saiful kembali melayangkan pukulan 2 kali ke arah si bapak, hingga tak berdaya. Beberapa warga atau tetangga sekitar yang melihatnya, segera berusaha melerai dan meredam amarah Saiful. Sementara Ferry Sunandar segera dilarikan ke RSUD Serang guna mendapatkan pertolongan. Namun, sesampainya di sana, Ferry Sunandar dinyatakan telah tiada. Petugas dari Polsek Serang yang dihubungi segera melakukan upaya pencarian terhadap Saiful Rahman yang kemudian berhasil ditemukan dan ditangkap saat bersembunyi di rumah tetangganya 2 jam usai kejadian. Kepada petugas penyidik, Saiful mengakui perbuatannya. Ia juga menuturkan jika sebenarnya sudah lama ia merasa curiga dengan gelagat istri dan ayahnya. Hanya saja ia tidak memiliki bukti. Saya cek dulu, ini istri saya sudah ngakuin semuanya. Saya kepengen kamu itu keluar dari rumah saya. Gitu. Terus apa yang membuat nekat akhirnya mukul kayak gitu sampai? Itu belum kejadian, Pak. Itu malam Jumat, Pak. Kamis malam Jumat saya usir doang. Walaupun saya sakit hati, saya usir aja, yang penting daripada nutupin aib, Pak. Karena itu, Saiful sengaja memasang aplikasi perekam riwayatnya di ponsel istrinya yang kemudian membuktikan adanya perselingkuhan antara istri dan ayah tirinya dari Saiful. Lebih lanjut, Saiful juga mengatakan ia tidak menyangka jika hubungan gelap tersebut ternyata sudah berlangsung selama 4 tahun lamanya. Awalnya, Saiful mengaku tidak ingin masalah aib keluarga tersebut sampai terdengar oleh tetangga sekitarnya. Karena itu, pada tanggal 10 malam itu, usai mendengarkan pengakuan istrinya, ia hanya mengusir si bapak tiri dari rumah sang ibu. Namun siapa sangka, Ferry Sunandar sang bapak justru kembali lagi untuk mengambil ponsel yang pernah diberikannya pada MR istrinya. Saat itulah, emosi Saiful tak tertahan lagi, apalagi Ferry malah menantangnya untuk berkelahi. Sehingga membuatnya semakin kalap dan menghantamkan kayu yang dipegangnya hingga si bapak tiri tak bergerak lagi, tewas. Atas perbuatannya, Saiful Rahman yang kini berusia 38 tahun ini dijerat dengan pasal 351 ayat ketiga KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nah, sekali lagi, gak bosan-bosan saya ucapkan semoga semua kisah kasus yang kita tonton atau kita simak bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita semua ya. Terima kasih waktu kalian, see you.